wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pasangan calon Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Utara periode 2020-2025 yang kami hormati, teman-teman tim pemenang pasangan calon Frans Muhlis pada malam hari ini yang sempat hadir yang kami hormati, berdasarkan arahan dari Pak Frans dan Pak Muhlis tapi terhadap berbagai macam pengembangan strategi yang kita kembangkan untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Alhamdulillah, pertarungan yang begitu sengit dan berbagai macam ujian dan cobaan yang kita hadapi, tapi alhamdulillah kita pun melewati itu dan kita nyatakan sebagai pemenang pada Pilkada 28 April kemarin. Karena itu di tempat yang berbahagia ini kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perkenaannya semua upaya dan ikhtiar yang kita lakukan dapat diijabah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Frans dan Muhlis tapi memimpin untuk yang kedua kalinya Kabupaten Halmahera Utara yang kita cintai. Mereka berdua adalah tokoh kita, figur kita yang dikolaborasi dengan kerjasama yang baik. Alhamdulillah, sedahsyat apapun cobaan dan tantangan, kita bisa keluar dari tantangan itu dan hasilnya kita petik bersama-sama. Tentu ke depan segala ikhtiar dan kemungkinan kita serahkan kepada mereka berdua untuk memimpin kita semua, dan hasil dari seluruh pilkada itu malam ini kita harus nyatakan bahwa kita adalah pemenang. Dan kepada saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, belum pakai mereka adalah sahabat-sahabat kita untuk membangun Halmahera Utara ke depan yang lebih baik tentunya. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, atas nama tim pemenang FV Mantap di Kabupaten Halmahera Utara, menyampaikan terima kasih atas upaya dan ikhtiar yang telah kita lakukan dari awal sejak pasangan ini ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Halmahera Utara. Dan karena itu kami memberi kesempatan kepada Pak Wakil Bupati untuk dapat menyampaikan kepada kita semua. Kepada Pak Wakil, dipersilakan. Terima kasih Ketua Tim, Pak Bupati, teman-teman tim hukum. Ini sekalian kompresi, ya. Walaupun ada nanti tanya jawab bisa. Jadi saya kira kita tahu semua, tadi disampaikan Pak Bupati, perolehan suara yang baru ditetapkan, dan ini bagian dari upaya dan perjuangan kita semua. Tentunya kita syukuri bersama bahwa cobaan, rintangan, dan segala macam yang kita hadapi, alhamdulillah kita masih bisa menang. Saya bilang FM menang kali ini aneh juga. Aneh memang. Ya, ajaib. Aneh bin Kalau ajaib. tadi yang disampaikan Muhammad Dana itu dalam doa, memang ya seperti itu. Kita memang mengandalkan kekuatan Tuhan. Allah masih berkehendak. Tuhan masih berperkara dalam proses kita ini. Saya kira Tuhan semua tahu proses yang kita lalui, dan inilah hasil yang kita capai. Insya Allah beberapa waktu lagi kita menunggu pleno penetapan pemenang, dan terus ini bisa berjalan dengan baik, dan inilah hasil yang kita upayakan. Saya kira demikian, ya. Soal perolehan suara sudah ada semua, sudah dipegang hasil pleno, dan walaupun ada insiden kecil sebetulnya di Supu, di TPS 1 begitu terjadi, kami sesali juga sebetulnya. Penemanan yang begitu bagus, tapi ternyata masih juga. Tapi alhamdulillah sudah berjalan tanpa ada hambatannya. Kemudian bisa merusak tatanan proses yang kita lalui. Dan saya kira ini pelajaran kita semua. Proses yang kita lalui memang luar biasa. Kolaborasi, kekuatan yang mau mengalahkan FM sejak tanggal 9
meningkat di tanggal 28. Kalau tanggal 9 masih lokal, tanggal 28 so nasional saya kira. Tapi itu keyakinan kita, ketergantungan kita karena Tuhan masih berperkara, Allah masih berkehendak dalam proses ini. Saya kira ini yang penting, karena itu menjadi kesadaran spirit kita semua bahwa apapun kalau Tuhan berkehendak, tidak ada satu kutu busuk kecil yang bisa menghambat itu. Dan sebagai orang yang percaya, saya kira kita yakin semua itu. Demikian Bapak Ibu, teman-teman media, terima kasih. Teman-teman media yang saya hormati, relawan, tim yang saya banggakan, terutama ketua tim Pak Haji Samsu, dia juga salah satu korban sebenarnya, harus menjadi korban politik semalam. Tapi semua sudah berlalu. Saya bilang ini semua membawakan, karena Om Samsu korban itulah saya dan Mulis harus mendapat suara terbanyak. Saya yakin itu. Perjuangan tanpa pengorbanan itu tidak mungkin. Tapi semua yang sudah terjadi, biarkanlah dia berjalan seiring dengan waktu berjalan. Tapi saya ajak pada kita sekalian, khusus relawan, pendukung, dan kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara, mari kita memandang ke depan, karena kita sudah terlambat untuk membangun daerah ini. Hanya ribut dengan hal yang untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok. Jangan lagi masyarakat Halmahera Utara mau ditipu dengan berbagai isu, dengan berbagai hal yang mengatakan menolak. Ya, soal tolak, ya silakan tolaklah. Tapi jangan lagi menipu masyarakat bahwa ini tidak sah lah macam-macam karena masih ada PSU. Stop sudah. Saya himbau kepada teman-teman, khusus 02, saudaraku Yoel dan Said, berikanlah pelajaran demokrasi kepada masyarakat yang jujur. Jangan lagi kita jadikan masyarakat selaku korban. Terima kasih Tuhan sudah bertarung. Saya bangga punya aparat yang hebat. Walaupun orang bilang begini, tapi akhirnya malam ini pleno bisa selesai. Semoga apa yang sudah terjadi ini dapat berlangsung untuk hari besok dan seterusnya. Kita semua terlalu mencintai daerah ini. Kapolda terima kasih sudah mengawal. Pak Kapolres terima kasih. Pak Danre terima kasih. Pak Dandim dengan seluruh jajaran siang malam di lapangan selama 1 minggu. Tong sayang pedora. Terima kasih. Mungkin itu terakhir. Terima kasih kepada masyarakat sekalian. Terima kasih kepada masyarakat Rawajaya, TPS 7, dan masyarakat Supu yang walaupun dalam tekanan, Anda masih tetap kokoh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati atas kesediaannya pada malam hari ini melakukan konferensi pers berdasarkan hasil rekapitulasi pleno oleh KPUD Kabupaten Halmahera Utara, dan kepada Bapak Ibu tim relawan dan kita semua yang hadir pada malam ini, kami menyampaikan ribuan syukur dan terima kasih atas kehadirannya. Pesan terakhir sampai dengan menuju kepada pleno penetapan, kita selalu solid dan kompak dan selalu menjaga kenyamanan dan ketertiban di daerah yang kita cintai ini. Akhirnya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ada yang tanya mungkin wartawan?
Terus apa? Boleh. Terima kasih. Saya dari nomor pos. Saya mungkin pertegas di soal hasil pleno. Informasinya ditolak atau tidak ditandatangani oleh saksi dari pihak Yos. Mungkin minta tanggapan seperti apa tanggapannya terkait dengan sudah ditandatangani hasil pleno yang bersangkutan. Siapa lagi yang sudah tangan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang khusus untuk Ketua Tim Kakanda Samsul Wahid. Ini terkait dengan insiden Ketua Tim yang kemudian diviralkan sebagai OTT. Sampai saat ini Kapolres katanya masih setelah ini akan dipanggil lagi. Kira-kira tim dari FV Mantap langkah-langkah untuk penanganan kasus ini seperti apa? Apakah ada langkah-langkah untuk pembelaan atau tidak? Mungkin saya kembalikan. Cukup dua. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Soal pertanyaan terkait dengan paslon 02 yang tidak menandatangani berita acara. Bagi kami paslon nomor urut 1, hal ini bukan menjadi penghalang bagi Kemenangan. ya Jelas. bahwa apapun yang dilakukan kita hargai sebagai hak mereka, tetapi proses penandatanganan oleh Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara telah dilaksanakan dan paslon nomor 1 telah dilaksanakan. Memang di PPK juga kemarin tidak ada, mereka juga menolak tanda tangan berita acara, dan kami sudah prediksi itu saat pleno di Rekap Kabupaten. Kami sudah prediksi pasti mereka tidak akan menandatangani walaupun mereka hadir dalam pleno tadi. Jadi intinya itu bukan menjadi penghalang proses untuk kemudian ditetapkan dan dilanjutkan sampai pada pelantikan FV Mantap sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, bukan menjadi penghalang bagi 02 yang tidak menandatangani berita acara. Jadi tetap jalan hak apapun yang mereka lakukan, mau tolak asal mau apa, tetapi proses jalan terus. Kami siap sebagai tim hukum, saksi, kami siap membackup semua yang telah berjalan proses yang menurut kami sangat adil. Seperti apa yang sudah dikatakan Pak Bupati tadi, bahwa berbagai trik dan segala macam kami hadapi, kapanpun, dimanapun kami tetap hadapi. Proses pelantikan ini akan tetap jalan sehingga mereka berdua, karena rakyat sudah mempercayakan mereka, kita doakan bersama tidak akan lama lagi mereka akan dilantik. Lantik. Terkait dengan persoalan Pak Ketua tim, kami juga siap dari tim hukum untuk mendampingi kemanapun proses itu dibawa. Kami akan tetap membackup beliau, yakin dan percaya kebenaran tetap benar adanya. Jadi kalau kita disolimi ya kita ikuti saja, kita kawal, kita bela, yakin dan percaya akan semua berakhir dengan sukacita. Begitu Pak Ketua. Terima kasih. Ada lagi? Komunikasinya dari tim hukum terkait dengan rumor atau isu yang dibangun kembali oleh paslon 02 bahwa akan dibawa lagi ke MK. Maksudnya ada edukasi ke masyarakat sehingga tidak ada isu-isu yang liar di lapangan. Iya, hak mereka kita hargai, tadi saya sudah katakan. Jadi mereka tidak menandatangani, silakan tidak menandatangani. Ya memang itu dari yang lalu seperti itu sudah.
Jadi mau menang segala macam dilakukan, cara apapun yang dilakukan kita ikuti. 02 ini ya apa saja mereka lakukan, kita 01 ikut aja. Ikut saja. Mulai dari rekapitulasi suara, ya, dan penetapan suara, semua kita ikuti. Kita jalan saja, adem-adem kita. Ya. Jadi apapun yang mereka lakukan terkait dengan proses ini, ya tidak tanda tangan di PPK, tidak tanda tangan di KPU, bahkan kemudian ada upaya atau mau dibawa lagi ke MK, ya silakan saja. Silakan. Ingat bahwa amar putusan MK itu tanpa melaporkan ke MK. KPU mengumumkan dan kemudian memproses jalannya pelantikan yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Saya kira itu jelas. Amar putusan jelas. KPU harus menjalankan amar putusan. Kalau mereka mau gugat lagi ya silakan. Jadi kami siap. Kami siap. Hak-hak mereka kami hargai. Kami siap mau dibawa kemana, tetapi proses ini sesuai amar putusan KPU harus menjalankannya. Hingga proses pelantikan mereka berdua, Bapak Ambas Maniri dan Bapak Minister, tapi yakin dan percaya akan dilantik. Lantik cek. Saya lagi. Terpuas. Terima kasih. Mungkin pendukung saya bertegas terkait dengan kemarin isunya OTT terhadap Pak Ketua Tim. Mungkin sedikit klarifikasi atau semacam kronologis sehingga ini juga kita mintakan dari lebih bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Saya keluar dari rumah itu pada hari Selasa pukul 4.20 menuju Desa Jere. Saya tiba di Desa Jere kurang lebih jam 6.10 menit. Sesampainya saya di sana, relawan-relawan kita itu sudah kurang lebih ada 40 orang di Desa Jere. Lalu kemudian saya kumpul dan saya tanya, kalian ini datang dari sejak kapan? Ada yang bilang dari jam 2 malam, ada yang bilang dari subuh, dan ada bilang tadi habis zuhur mereka meluncur dari galeri. Lalu saya tanya ke mereka, yang datang subuh itu sudah mengikuti kondisi jalur darat atau belum? Mereka menyampaikan ke saya bahwa pos polisi itu di Supu dibatas sekali. Lalu sebelum sampai di Desa Supu, itu antara Podol dan Teru-Teru di pantai Pasir Putih, pantai wisata itu ada konsentrasi tim JOS di situ. Saya tanya berapa, atau banyak orang atau tidak? Mereka bilang kurang lebih sekitar 5-60 orang di situ. Lalu mereka lengkap dengan salonnya, gensetnya lengkap semua di situ. Lalu saya bilang kepada teman-teman relawan kita, untuk apa mereka di situ? Ada orang tahan kalau tim 01 menuju ke Supu. Ayo. Lalu saya bilang ke teman-teman, kalau memang begitu, sebaiknya kita tidak usah menggunakan jalur darat dan teman-teman tidak usah masuk sudah. Karena nanti ke sana di Supu juga akan tidak bisa masuk, ada polisi di situ. Teman-teman memaksakan, ini kita tunggu Pak Ketua, Pak Haji tunggu, masuk sama-sama. Saya bilang ke teman-teman, kalau sebentar kita masuk ke sana, pasti ada kita baku jawab. Ketika dong tahan, kita baku jawab. Di baku jawab itu saya tidak bisa menjamin bahwa kita bisa aman-aman. Karena di sini juga banyak, di sana juga banyak. Dan saya tahu benar watak teman-teman yang ada di sana itu ada kebanyakan orang Ibu Bula, dan ada orang Kira dan ada orang Sokonora. Dari situ saya ukur, sebentar kalau kita ke sana pasti clash. Karena itu, saya menginginkan untuk tidak mau terjadi benturan. Sebagai anggota DPRD aktif dan sebagai ketua forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Halmahera Utara,
tentu kepentingan saya adalah menjaga pilkada ini damai, jauh dari benturan dan kekacauan. Karena itu saya bilang kepada teman-teman, sebentar habis buka puasa, sebaiknya kalian pulang. Tidak usah ikut kepada saya. Karena saya akan memilih ikut jalur laut. Nah, jadi kepentingannya cuma itu. Saya menghindari adanya benturan. Kurang lebih jam 7:30, ya sekitar 7:30 lewat lah. Waktu di masjid itu mau dekat azan Isya, saya naik bodi dan menuju ke suku. Nah, begitu masuk di suku, saya kurang lebih jarak 50 meter dari bibir pantai. Saya lihat memang polisi cukup banyak. Lalu ada di dekat bodi kami itu ada pol air, saudara. Jadi di situ saya berpikir, kalau saya turun, ya, karena saya sudah berpesan dengan teman-teman di suku pada malam itu ketika saya kembali, kalau bisa haji balik. Nah, dengan tugas yang diberikan kepada saya hari itu, saya keluar siang dari rumah kediaman Pak Bupati. Di benak saya malam itu saya ingin kembali, tapi karena tugas dan tanggung jawab yang saya emban, saya berpikir sudah, kalau masuk medan tempur ini kan pilihannya cuma dua, mati atau hidup. Jadi dengan pilihan itu saya turun. Begitu saya turun, saya baru hitung kurang lebih 10 langkah dari bibir pantai, saya sudah dicegat. Dicegat dengan pertanyaan, Bapak mau kemana? Saya bilang saya mau ke suku. Untuk apa ke sini, Pak? Saya bilang saya ketua tim pemenang FV Mantap. Saya datang berdasarkan mandat saksi yang ada di dalam tas saya. Lalu tas saya digeledah. Begitu tas saya digeledah, ada satu personil kepolisian periksa di satu badan. Dan temuilah uang 9 juta rupiah di saya jaket di sini. Begitu dia temui dan dia geledah di saya begini, tim hukum kita datang. Pak Mujir Nabiuni datang. Lalu mendorong orang yang menggeledah saya itu. Lalu dia bilang polisi itu, "You siapa?" Mujir menyampaikan, "Saya tim hukum FV Mantap. Bapak, saya minta perlakuan secara adil. Tadi Bupati Halsel turun sore, kami lihat kok dia aman-aman saja, ya, turun enak-enak saja. Ya, Mujir bilang Bupati Halsel itu di Halsel. Iya. Di sini itu Usman Sidik sama dengan Samsul Bahri yang seharusnya diperlakukan sama." Mujir menyampaikan, "Kami hanya minta perlakuan secara adil, Pak. Kalau malam ini Samsul Bahri keluar, Usman Sidik juga harus keluar. Dan orang-orang yang bukan ber-KTP suku semua keluar." Berdebat lama kita di situ ya Pak Mujir ya. Lama. Lalu datang Kasat Sabara Pak Ayub Pati. Kemudian saya minta ke Pak Ayub, kalau umpamanya kehadiran saya malam ini hanya dalam pandangan polisi saya membuat kegaduhan, maka saya pulang aja nggak apa-apa. Nah, jadi begitu saya balik menuju Pak Ayub kasih izinkan saya pulang, saya naik ke sampan pulang. Begitu saya naik ke sampan, bodi itu sudah duluan pulang. Makanya saya balik lagi dan balik itu berdebat lagi di situ sampai digiring di pos polisi. Digiring di pos polisi itulah perdebatan lebih seru antara Mujir sebagai tim hukum dengan Intel Polda. Sampai baku-baku tangkap keras dengan Pak Mujir, Pak. Oke, di situ. Nah, saya dipaksa harus keluar malam itu. Tapi pilihannya Pak Mujir minta kami naik mobil rental. Mereka tidak mau. Mereka bilang ini perintah dari sana, Bapak harus naik mobil patroli. Perdebatan lagi dengan si Mujir, memang Pak Samsul ada bikin tindak pidana apa? Tidak etika itu kalau naik di mobil patroli. Saya pegang-pegang Pak Mujir karena saya lihat kita pendukung masyarakat suku sudah banyak kumpul. Sudah banyak kumpul. Nah, jadi pertimbangan saya bilang ke Pak Jir, kita semenang Pak Jir. Jadi kita polin down aja. Biarlah saya dibawa oleh mobil patroli tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai kemudian dia jadi gaduh dan mengakibatkan pilkada besok tidak jadi. Akhirnya Pak Mujir polin down dan saya dimuat dengan mobil patroli. Sekedar saya tegaskan bahwa uang itu ditemukan di kantung saya. Belum saya datang masuk di kampung sana pun saya berbagai dan malam itu ditanya uang ini untuk apa? Saya jelaskan.
sebagai ketua tim pemenang FM Mantap, saya sudah janjian dengan 4 posko yang ada di suku. Ini adalah uang makan mereka, Pak. Ini uang makan mereka dari 9 juta ini. Itu jadi kalau di media dikasih viral bilang OTT Pak Doi, itu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Dan dari situ saya sempat ditahan kurang lebih 16 jam di Polres Halmahera Utara. Tapi saya menganggap itu dinamika, liku-liku dalam perjalanan politik. Om bilang di pilkada kali ini ada 2 orang jadi tapol, yaitu Mirjan Salim dan Samsul Bahri Umar. Jadi begitu teman-teman. Jadi penegasannya bahwa uang itu ditemukan pada saat digeledah, bukan pada saat kita bagi-bagi lagi. Kalau bicara bagi-bagi berarti ada orang lebih dari 1 yang kemudian gambarnya lengkap di situ, videonya lengkap. Ini tim hukum ada ini. Pada saat berdebat itu digeledah itu tim hukum sudah ada. Jadi saya terima kasih strategi yang kita bangun pada saat PSU ini. Seluruh tim hukum berada di titik-titik PSU, ya, dan itu membantu seluruh pergerakan yang kita lakukan di titik-titik PSU. Yang saya hadapi malam itu, kalau tidak juga ada tim hukum, memang saya kapok dong kipas ke saya. Barangkali gitu. Terima kasih. Pas.